Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, yang dengan nikmat-nikmat itu Allah berikan kita kuasa dan mampu untuk bisa memaksimalkan amal yang Ramadan, dan tentu itu semua harus kita syukuri, karena banyak di antara kita, saudara-saudara kita mungkin yang mereka ingin berpuasa namun tidak mampu disebabkan sakit ataupun disebabkan sedang melakukan perjalanan dan hal-hal yang lainnya. Oleh karena itu, nikmat kesempatan ini yang telah Allah berikan kepada kita, kesempatan untuk bisa berpuasa full, kemudian kesempatan untuk bisa mulai melaksanakan sholat tarawih dan ibadah-ibadah lainnya yang terdapat di bulan Ramadan. Salawat beserta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada suri tauladan kita, panutan kita, yang mana beliau telah membawa umat yang tadinya berada dalam kegelapan, yang dipenuhi dengan kezaliman dan ketidakadilan, ke zaman yang penuh dengan keadilan, penuh dengan kehormatan dan kasih sayang, yaitu Nabi kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua melalui wasilah salah satunya ibadah kita, yaitu puasa Ramadan, qiyamul lail, tercatat dan termasuk ke dalam umatnya yang telah mendapatkan syafaatnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah salat tarawih yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang Ramadan, ada beberapa orang yang menyikapi datangnya bulan Ramadan ini sehingga itu akan berpengaruh dan berefek kepada kegiatan-kegiatan yang akan dia laksanakan pada saat bulan Ramadan. Ada orang yang ketika datangnya bulan Ramadan ia merasakan sedih, karena ia rasa bahwa dengan datangnya Ramadan maka hidupnya akan terasa susah. Yang tadinya pagi sarapan tidak sarapan, yang tadinya siang lelah ketika sudah bekerja, ada makan siang, ada yang minum kopi dan yang lainnya, tidak bisa melakukan itu semua, sehingga ia merasakan bahwa berat datangnya bulan suci Ramadan ini, sehingga akhirnya dia merasa sedih. Kemudian ada tipe orang yang ketika datangnya bulan suci Ramadan dia biasa-biasa saja menghadapi bulan-bulan atau menghadapi hari-hari yang ada di bulan Ramadan, sama halnya dengan hari-hari yang dia laksanakan seperti di luar Ramadan. Hanya yang membedakannya adalah di bulan Ramadan diperintahkan untuk berpuasa, kemudian dianjurkan untuk melaksanakan qiyamul lail. Namun ibadah-ibadah yang lain dia merasakan biasa-biasa saja. Kemudian ada yang ketiga, adalah orang-orang yang ketika datangnya bulan suci Ramadan dia menyambut gembira, senang akan datangnya bulan suci Ramadan. Ia tahu akan nilai-nilai kebaikan-kebaikan yang ada pada bulan suci Ramadan. Salah satu hadis Nabi yang begitu sangat masyhur bahwasanya man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan
ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya. Kemudian di hadis lain ada yang mengatakan bahwa dalam riwayat lain hadis berbunyi, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menghidupkan qiyamul lail, yaitu salat sunnah tarawih, maka dosa-dosanya akan diampuni. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Manakala datang bulan suci Ramadan, futihat abwabul jannah, maka dibuka selebar-lebarnya pintu-pintu surga. Wa ghulqat abwabun nar, dan dikunci, ditutup pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Dari hadis-hadis ini dapat kita simpulkan bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Bulan suci Ramadan bulan yang penuh dengan nilai-nilai kebaikan. Maka orang-orang yang berilmu, beriman, meyakini atas hadis-hadis yang telah Rasulullah SAW sampaikan kepada sahabatnya, kemudian disampaikan kepada para tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan sampai kepada guru-guru kita, dan akhirnya kita terima dan kita dengar. Maka ketika datangnya bulan suci Ramadan ini, ia maksimalkan semaksimal mungkin. Berpuasa Ramadan yang tadinya susah menjadi senang, karena di situ terdapat nilai kebaikan. Yang tadinya tidak bisa bangun malam, ia berusaha untuk bangun malam untuk melaksanakan sahur. Sebagaimana hadis Nabi SAW berbunyi, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah kalian, maka sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Di dalam bulan suci Ramadan, keluarga yang tadinya entah berada di mana, mungkin ada yang di Lampung, kemudian anaknya berada dalam perantauan, ada yang di Jawa, ataupun ada yang di pulau-pulau lain. Namun ketika bulan suci Ramadan, Allah bukakan kesempatan melalui adanya libur, karena adanya bulan suci Ramadan, adanya libur karena adanya Idul Fitri, sehingga bisa berkumpul bersama-sama dengan karib kerabat, dengan keluarga. Maka dalam bulan suci Ramadan ini, alangkah sedihnya ketika seorang diberikan kesempatan lalu ia tidak bisa memaksimalkan dan ia tidak memohon ampunan kepada Allah. Sebagaimana dalam hadis lain dikatakan bahwa raghima anfu rajulin aw kama qala, rugilah seseorang manakala datangnya kepada dia Ramadan, kemudian ia masuk ke dalam bulan di luar Ramadan dalam keadaan tidak diampuni dosa-dosanya. Maka marilah kita semua maksimalkan ibadah kita yang berada di bulan suci Ramadan ini. Apalagi malam ini melonjak ke-19, artinya sebentar lagi kita memasuki 10 akhir Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bahwa diterangkan bahwa dalam 10 hari terakhir terdapat satu malam, yang mana malam itu begitu amat mulia, begitu amat agung. Maka dari malam ini kita berusaha kembali memupuk semangat kita, keimanan kita, sehingga muncul kembali rasa semangat itu. Dan sejatinya ketika seorang ia merasa senang akan datangnya bulan suci Ramadan, maka ia pun akan merasakan kesedihan ketika ditinggalkan bulan suci Ramadan. Ia akan rindu terhadap bulan suci Ramadan, maka di dalam doanya ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, sampaikanlah aku kembali ke bulan suci Ramadan yang berikutnya. Pertemukanlah aku kembali terhadap bulan suci Ramadan yang berikutnya, sehingga aku bisa beribadah dan bersujud menyembah kepadamu, kepada Tuhan yang Maha Kuasa." Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga keimanan kita, senantiasa kita selalu semangat dalam menjalankan aktivitas puasa Ramadan kita, diberikan kesehatan, kemampuan, dan semoga kita selalu diberikan juga rasa
rindu dan ingin selalu mendekatkan kepada Allah dengan melaksanakan qiyamul lail, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat predikat orang-orang yang bertakwa. Kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.